Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ulmi wal hikami amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kami hormati dan kami taati, wabil khusus Mudirul Ma'had Ainul Falah Rama Kiai Asy'ari. Yang kami hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Ainul Falah dan tak lupa Bapak Mas rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam penutupan momen ta'aruf santri serta Jam'iyah Ulul Albab Kubro. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dunia hadal akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini tanggal 4 Agustus tahun 2022 dalam rangka penutupan momen ta'aruf santri tahun 2022 serta penutupan gebiar Jam'iyah Ulul Albab Kubra tahun 2021-2022 dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama penutup. Acara yang kedua pembagian hadiah. Acara yang ketiga tasyakuran atau makan bersama. Acara yang pertama penutup yang akan ditutup oleh Romo Kiai Asy'ari. Pada Romo Kiai Asy'ari dalam panggonan kula sumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi
minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wa jami'i malaikatillah khususon malaikatil muqarrabin Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil, Israil, wa hamalatil arsy wa malaikati hafadzah khususon malaikati hafadzati ahli ainul falah wa ila hadrati jami'i awliyaillah khususon Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa jami' awliya di Indonesia wa jami' awliya itis'i wa jami' awliya kulli asrin wa jami' ulama fillah wal habaib wal awliya alladzina aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha innallaha yaghfiru lahum wa yurdihim wa yu'li darajatihim fil jannah wa ayu'ida alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa syafa'atihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhiratil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehat. Sehat. Putra putri sehat sedaya. Oh, kayane nek sing sakit. Mari ya, kalau ada yang sakit secepatnya ya usaha minimal harus dikeroi nopo digolek obat yang sudah disediakan di pondok pesantren. Kalau si obat yang ada di pondok kok ternyata belum berhasil, ya secepatnya hubungi dokter, dibawa ke bidan atau ke dokter yang pelayanannya baik, ya, bawa ke bidan atau dokter yang pelayanannya baik. Kan kemarin ada kejadian, saya dengar sudah dibawa ke medis ternyata nggak cepat dilayani. Nah, itu jangan diulangi. Carilah dokter atau bidan yang pelayanannya baik. Walaupun tidak di puskes nggak apa-apa. Yang penting pelayanannya baik. Ada nih. Jadi ini wow, acaranya apa? Taruh. Wis bodoh kenal jadi. Boni. Ya. Apa itu? Muring. Tak kira guyu. Berapa suku yang ada di pondok pesantren Ainul Falah? Jawa. Ada nih, sing akeh Jawa, Lampung. Enten sing Lampung. Mboten enten. Winginane enek tapi dilok-lok nih berapa tahun yang lalu. Sebenarnya anaknya baik, cuman yang santri Jawa ini kurang bisa apa ya,
memaklumi ataupun kurang akrab, sehingga kadang-kadang dipoyoi, ya dilok-lokni bilung-bilung ini. Nah, nggak ngerti kan apa sih artinya bilung-bilung. Nah, sampai di rumah tanya sama bapaknya, bilung itu apa sih Pak? Nah, bapaknya jawab sambil senyum. Nah, ibunya jawab sambil marah. Bapaknya jawab sambil senyum, artinya nggak apa-apa. Bilung itu artinya lampu, nggak apa-apa di apa ini di olok-olok bilung-bilung nggak apa-apa. Tapi ibunya marah, akhirnya anaknya pun ikut ibunya. Ya akhirnya nggak kerasan. Itu ujian santri yang sukunya suku Lampung. Ya akhirnya gagal, nggak lulus menggarap ujian yang pertama, soal pertama itu. Dalam ta'aruf kurang memahami kata Lampung, kata bilung tadi, dan apa maksudnya teman-teman mengatakan bilung itu sebenarnya supaya lebih akrab kan. Cuman penerimaan dia ini mencaci, memaki. Ya, akhirnya tersinggung, marah dan gak kerasan, gagal. Ini masih banyak kata macam ujian-ujian pertama. Soal pertama ngeten iki yang harus sampean pahami. Di antara konco-konco yang berbeda-beda suku, beda-beda asal daerah, beda-beda keluarga yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, pembawaan yang berbeda-beda. Keluarga satu dengan keluarga yang lain sama-sama Jawa ini sudah membawa pembawaan yang berbeda. Nah, kumpul dari siji dan ainul falah. Ini harus saling memaklumi, ya, saling menghormati, saling menghargai. Itu namanya ta'aruf. Ya, ini memang Gusti Allah menciptakan manusia ini tidak hanya satu macam, syu'ubah, bermacam-macam suku, bermacam-macam paham, bermacam-macam sifat. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar, ya, ada yang geleng, ada yang aktif. Ini pembawaan sudah diciptakan oleh Gusti Allah. Ana sing cerdas, ana sing goblok, gitu apa betul? Ana sing gampang paham, ana sing ora paham. Ini sudah pembawaan, dan kita ini supaya bisa menerima kenyataan yang seperti ini dengan baik. Yang kurang cerdas, ya, yang cerdas ini harus sabar menemani yang kurang cerdas. Jadi yang keras itu ya dikurangi dengan teman-teman, oleh teman-teman yang sifatnya lemah lembut. Ini namanya pondok pesantren untuk apa ini menjadi kawah condro di muko. Apa? Kawah condro di muko. Apa itu? Kok enek kawah condro di muko? Bahasa apa ini? Kawah niku ning lek zaman rekreasi ke puncak gunung. Pada waktu itu ada guru ilmu bumi, itu namanya Mbah Slamet. Itu orangnya tegas, mudah untuk menyampaikan keterangan. Dia itu pernah mengajak murid-muridnya untuk rekreasi matadabburul alam ini. Apa tadaburul alam? Ngangen-angen alam. Alam itu apa? Masiwallah, selain Gusti Allah. Berarti ciptaan Allah. Ciptaannya Allah itu disebut alam. Selain Gusti Allah disebut alam. Alam artinya tanda adanya Gusti Allah. Nah, Mbah Slamet ini tadabburul alam di puncak Gunung Slamet. Puncak Gunung Slamet. Zaman wis tau moro neng puncak Gunung Slamet, jawabnya belum. Gitu. Nah, zaman lungone karo ndok si adondok.
Ndok wis teko Jakarta, teko Palembang dioper nang Medan. Ndok sampean mangkah cek ning Ainul Pala ta? Ya tak apa-apa urung wayahe. Ya, bekal banyak dulu ngaji sing tenanan, sekolah yang tenanan, sekolahnya rajin, ngajinya rajin. Nah, setelah dapat ilmu banyak di dalam hati masing-masing, terus tadabburul alam, angen-angen alam, termasuk sampan bermacam-macam sifatnya niki jenenge alam yang sampan kabeh iso harus bisa memahami. Piro iki kabeh 100 110. Ini macam pikirannya ya 110. Beda-beda, emang rambut bisa sama, tapi hobi bisa beda-beda. Keinginan berbeda-beda. Enek sing pengen sing jujur, enek sing kurang jujur, enek sing lek orang ngapusi enggak marem, lek orang ilikiti kancane orang marem. Enten-enten iki. Tak delokne meneng ora iso. Kancane sing meneng diitik-itik. Ya sing kancane diitik-itik niki terus istilahnya membalas dengan baik ya padha api, tapi lek diitik-itik nesu kagir sepaan gel. Nah niki hal-hal seperti ini dalam ta'aruf ini harus kita saling memaklumi, saling memahami. Jangan sampai hal-hal yang enggak sama ini dijadikan istilahnya bahan atau bibit ketidaksamaan. Ya, ketidaksamaan jangan diperbesar terus akhirnya menjadi kelompok konco-koncoan, kisah 5 iki konco niki. Jangan. Di semua anggaplah semua ini teman. Kabeh konco. Paham mboten? Kabeh konco. Dengan cara jaga jarak. Maksudnya ngeten. Zaman lek wis padha kenal ngene iki, aja terlalu akrab. Ya, aja ke akraben. Ning yo aja adoh-adoh. Sedang saja. Paham, Deng? Ojo terlalu akrab. Ning yo ojo satru. Ngerti satru? Jutaan. Enggak sapa-sapaan, enggak aro-aroan. Wetukan nganu apa jenenge simpangan ini peremputannya jenenge satru. Jangan, itu namanya terlalu jauh. Walaupun dekat, ya kamarnya tunggal, tapi kalau sifatnya seperti itu namanya jauh. Ora gelem takon. Enten mboten sing ora takon-takonan. Hati-hati niku. 3 dina nggih. Ora gelem takon iki wis dicap negatif niki. Sing satru dan akrab. Ning yo aja ke akraben, aja terlalu adoh, yo aja terlalu cedek, sedang saja iki menjaga kerukunan yang awet. Ya paribasane pas duwe-duwe kudu cedeki ya wis entek duwite atau iki jenenge kurang aja. Geleme kurtikai wae ora tau gelem awet. Niku ya kurang aja. Ya titik-titik lagi. Lalu sampean belajar istilahnya yang rukun tapi yang normal. Jangan terlalu rukun. Terlalu rukun itu istilahnya semua dianggap pokoknya kayak dewi, ora usah hitung-hitungan itu. Ora usah hitungan. Ora ana istilah aku tak nyilih dhisik ya. Ora usah cilih-cilan sepokoke ngene. Sing sitanya sepokoke ngene. Lah iki jenenge terlalu akrab. Hati-hati.
Kalau terlalu akrab seperti itu nantinya ketika terjadi suatu masalah kecil ini mudah putus. Ini kalau terlalu akrab. Paham? Dalam ta'aruf niki jaga keseimbangan. Sedang-sedang saja. Setelah zaman kabeh kenal ya, jaga istilahnya kerukunan dengan cara jaga jarak, yakni jangan terlalu akrab dan jangan terlalu jauh. Yang cerah, ciptakanlah suatu suasana yang menyenangkan dalam pondok pesantren, baik di dalam kamar maupun di lingkungan pondok pesantren. Oh, niku hasil ta'aruf sama harus seperti itu. Terus dalam pondok pesantren, ya niki mah berapa suku kepawon? Sing enek suku Lampung, suku Jawa, suku Sunda, enten Sunda, Bugis. Yang enten sing Bugis iki. Nggih, enggak apa-apa. Sak budaya sama di pondok pesantren Ainul Falah ini banyak mengenal perbedaan beda dengan yang di rumah. Terutama dalam akhlak ya. Akhlak sama lihat konco-konco santri ini beda dengan anak-anak yang di luar pondok pesantren. Siapa sebenarnya yang mengajari akhlak di Ainul Falah? Awal mulanya dulu. Ini secara hal, secara tingkah laku ini bukan anak Jawa. Yang mengajari akhlak ini kalau nggak salah saya ingat namanya ini Hendri. Hendri ini punya kelebihan yang luar biasa dan punya cerita di Ainul Falah yang luar biasa. Pernah bunuh, saya akan dibunuh oleh si Hendri ini ketika ya kurang stabil. Tapi setelah normal ini si Hendri ini memang akhlaknya luar biasa. Jadi akhlak tingkah laku ini sama nyonto sing apik nanten mawon. Termasuk di kejadian contoh sing apik Hendri iki men. Sing mlakune hormati karo guru, takdim karo guru. Ini Hendri adalah sebagai figur anak santri yang dicontoh pada waktu itu yang sampai sekarang ini dilanjutkan oleh santri-santri Ainul Falah. Jadi contohlah yang baik. Sekarang ini dia sudah mukim di Tulang Bawang sana, sudah punya momongan dan kemarin ya saya mampir ke sana. Ya akhlaknya memang bisa dicontoh. Jadi hal yang baik ini contohlah. Pokoknya siapapun orangnya kalau timang baik contoh. Yang tidak baik siapapun orangnya jangan dicontoh. Jadi akal dan pikiran harus hidup yang aktif, ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang baik dicontoh, yang kurang baik ditinggal. Jajal iki sing suku Jawa mengapa ini seorang Hendri ini yang ditiru pun akhlak orang Jawa tadi. Ini orangnya orang Lampung, anak Lampung meniru akhlaknya orang Jawa. Memang orang Jawa ini sebenarnya ya terkenal punya akhlak yang luhur. Contohnya pada waktu itu sekitar tahun 60-an ya, yang namanya munjung apa nonjok. Itu pakaiannya ini harus seragam. Kalau hitam ya hitam semua dan harus 2 orang. Yang satu ini pengawal, yang satu bawa yang akan diantarkan, yang akan dipunjung itu. Dan bawanya harus seperti ini, harus di atas pundak. Jalan yang tangan kiri ini megang tempat nampan. Nah, tangan kanan ini nyangga nampan, dan yang di punjungnya nasinya ini yang akan diangkat di atas nampan itu. Harus begini, nggak boleh. Ini akhlak orang Jawa.
Coba sekarang ada orang Munjung seperti itu, udah hilang. Apalagi di Lampung. Bahwa Munjung ini kadang nggak ketemu orangnya, cantolkan di pegangan pintu itu. Pak Lurah ini pernah saya silaturahim, di pintunya ada 3 besek, ada 3 pujungan. Di dalamnya masing-masing ini ada alamat yang punya hajatan ini. Apa enggak hebat? Jadi enggak ketemu orangnya enggak apa-apa ya. Ini akhlak orang Jawa sudah hilang. Ada lagi contoh penting akhlak orang Jawa ini, kalau tuan rumah akan menyuguhkan hidangan kepada tamu, air minum, entah itu kopi atau teh, megangnya ini enggak asal megang. Enggak boleh megang gelas yang sudah di dalamnya ada air teh atau kopi dipegang begini. Paham enggak? Ini gelas, tangannya begini. Katanya biar enggak panas. Ini suul adab ini, kata orang Jawa ini kurang ajar. Lah gimana? Pegang di badannya gelas. Jangan ujungnya gelas, tangannya di atas begini, jangan. Tapi dipegang gelasnya ini, dipegang dengan tangan ini di bawah mulut gelas. Paham enggak? Untuk menyuguhkan ke tamu ini dipegang, jangan di atasnya gelas, tapi badannya gelas dipegang, diletakkan. Kalau cangkir ini lihat, pegangan cangkirnya di mana, jangan asal letakkan. Jangan asal meletakkan cangkir yang ada pegangan. Pegangannya cangkir ini harus diarahkan ke arahnya tamu. Paham? Baik di rumah maupun di mana saja, menyuguhkan suguhan hidangan kepada tamu, gunakanlah adab. Paham ya? Di umpama ini ada sendok yang kita suguhkan, yang disuguhkan oleh tuan rumah, ini hidangan yang siap santap. Soto ada sendoknya. Nah, sendok ini harus diarahkan pada waktu meletakkan soto, piring yang ada soto, yang ada sendoknya. Sendoknya ini arahkan ke arah tamu aja, jangan sembarang meletakkan piring. Nah, ini namanya adab. Pondok pesantren ini adalah kawah condro di muko. Apa mau? Kawah condro di muko itu adalah kawah ini api yang ada di atas gunung berapi. Paham gak? Aku mau tak ceritanya tak sampulin. Ya. Jadi di atas gunung Merapi ini ada api yang membara, yang sumbernya dari mana? Yang di bawah itu apa jenis? Magma. Dari dalam gunung menyemburkan api ke puncak gunung. Dan ini puncak namanya kawah. Condro di muko itu artinya ya terus aktif mengeluarkan api yang panas. Nah, kalau sampai ini tersumbat, terjadilah gunung ini meletus. Nah, sama digambarkan di pondok pesantren ini sedang digodok di dalam kawah condro di muko. Artinya dalam pondok pesantren ini harus ngaji, aktif. Nggak boleh di dalam pondok pesantren kok terus adem, nggak mengeluarkan asap. Dalam arti hanya tidur, ngaji orang, sekolah orang, tidur. Namanya nggak nyetrum dengan kawah pondok ini, nggak nyambung. Nah, kadang-kadang malah cari tempat yang aman, nyusul. Hati-hati, ada tempat-tempat yang aman. Teman-teman bangun, sholat, dia cari tempat yang aman, nyusul. Enten betul. Enak enggak sih ngoten niku? Ketika digugah ini ora tangi malah golek nggon sing aman, nyumput nang goli remari.
Ya, di tempat yang aman supaya nggak ketahuan yang bangunin. Di sebelah sana ini apa? Asrama Putra. Kalau mojok di belakang sana ini aman. Tidur di situ aman. Ini namanya nyusuk. Digodok nggak mempan. Jadi ada kegiatan yang sifatnya isi memperbaiki supaya baik kawah condo Trimukon itu ben panas malah nyusik. Enten betul. Le enek lereng. Gabunglah ketika ada kegiatan ikuti kegiatan. Wayah ngaji ngaji. Istirahat sekolah waktunya makan dan seterusnya. Jadi jangan sampai waktunya nyuci malah cucian dimasukkan lemari tidur. Ada enggak? Waktunya nyuci. Ya, sudah istirahat dan makan siang, paman. Ini ada pakaian yang kotor, cepat dicuci. Jangan sampai pakaian yang kotor habis sekolah karena sudah enggak dipakai lagi. Besok sudah ganti seragam. Nah hari ini yang seharusnya dicuci masukkan lemari, orangnya tidur. Ini namanya enggak digodok di kawah condro di muka Ainul Falah, enggak mampu, ini enggak kemasak. Ya akhirnya kan numpuk tuh. Pakaian kotornya numpuk. Ini latihan yang rajin, bersih, ya. An-nadzafatu minal iman. Ini jangan hanya untuk ucapan, buktikan dalam tingkah laku. Bahasa Jawa niku rena-rena. Nek sampean pengen belajar adab, punya sopan santun ya, sampean pelajari sopan santunnya orang Jawa. Walaupun di sini yang Sunda dan orang yang anak Jawa sendiri ya harus pakai akhlaknya orang Jawa. Jangan sampai wong Jawa tapi akhlaknya ora jelas. Lah iya, Jawa memang tiap lare iku ndi niki, Pak? Lare titik-titik. Niki Sunda napa Jawa? Jawi. Lah kok ngoten akhlake. Lah niku lho, mosok nggawa wedang kok napa niku? Jempole niku mlebu nggon wedang. Hati-hati niku. Jempol tangannya masuk ke air minumnya tamu. Ini sudah luar biasa akhlaknya enggak jelas atau sudah rusak. Walaupun anak Jawa kalau akhlaknya rusak ya akhlaknya yang mengangkat manusia menjadi manusia mulia ini akhlak. Man tawaddo'a rufi'a wa man tarafa'a wudi'a. Siapa yang beradab andap asor maka anak ini orang ini akan diangkat derajatnya. Tapi kalau sudah kemelelet ya ini ku sembarangan lah sor ngene tamu ya koncalne ngoten. Bawa sak penake dadak angel-angel. Dadi ngladeni tamu asal-asalan. Dijine mlebu nggon wedang soal. Iki jenenge kemluhur, sombong, enggak punya akhlak. Wudi'ah. Kalau akhlaknya enggak ada seperti ini, wudi'ah, direndahkan oleh Gusti Allah. Jadi, pun sapa padha kenal sing rukun akhlake dijaga belajar dadi akhlak santri yang berakhlak mulia. Akhlakul karimah. Termasuk lek enten sampean kon laten ini kesempatan nggo latihan. Aja bingung, aja wedi, kesempatan nggo latihan akhlak. Di pondok pesantren tidak sama dengan di tempat kos. Pak, di pondok pesantren tidak seperti di kos-kosan. Kadang seneng menempat di kos-kosannya apa kok seneng bebas. Enggak bantu orang tua, pulang sekolah ya udah diam. Tempat seenaknya sendiri di tempat kosan, enggak ada aturan. Pondok pesantren tidak sama di kos-kosan. Pondok pesantren ada aturan, ada kewajiban, ada larangan. Paham?
di pondok pesantren tidak sama dengan di kos-kosan. Di pondok pesantren manapun, kalau memang itu pondok pesantren salafiyah, pondok pesantren warisan para ulama leluhur kita, para aulia kita, ini punya aturan, ada kewajiban dan ada larangan. Zaman wis maca urung apa nih kewajiban dan larangan. Sudah tahu apa belum? Pun ngertos napa dereng? Enten aturan kan? Enten kewajiban? Enten larangan? Enten tulisan ini, ditulis enten ditulis dan itu. Mungkin ada yang belum tertulis. Ini kadang-kadang ditambahkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi yang namanya undang-undang ini kan sifatnya global. Kalimatnya perlu dijabarkan, setiap pasalnya perlu penjabaran. Nah, apa yang terjadi di pondok pesantren di tengah-tengah para santri, pergaulan para santri kadang memerlukan semacam pedoman untuk memutuskan kejadian ini. Ini harus pintar-pintar menggunakan yang namanya aturan. Ini benar-benar menjadi panutan, menjadi pedoman dalam membentuk akhlak para santri. Sampean ning pondok pesantren iki apa asal manggon masuk begitu saja, kok ada aturan, harus daftar, harus ada ingana, ada pendaftaran dan sebagainya. Asal plung apa harus ada melalui pendaftaran? Melalui pendaftaran. Ini dimanapun berada, yang namanya aturan ini harus ditaati. Apa artinya peraturan kalau nggak ditaati? Ya, contohnya begini. Pada waktu itu ada yang saya serahkan di pondok pesantren Al-Falah. Tepatnya pada waktu itu di komplek UIN. Nah, setelah dibayar, bahkan setengah tahun sudah dibayar, ternyata nggak betah. Saya yang mendaftarkan sama sekali istilahnya tidak menginginkan supaya yang sudah saya masukkan ke pondok pesantren harus diambil, tidak. Saya ikhlasan seikhlas-ikhlasnya untuk pondok pesantren Al-Falah. Ini istilah bukan karena terpaksa, tapi karena ikhlas demi istilahnya anak ini supaya menjadi anak yang soleh, tidak menjadi anak yang nakal. Jadi dengan cara orang tua ini taat mentaati aturan pondok pesantren. Sakit paham betul kalau matur ini contoh. Di kadang-kadang nggak kerasan, nggak bingung, kaget. Jadi nggak kerasan, bapaknya bingung, kadung tak bayar deh. Malah anakku gak kerasan piye iki duwite. Ini pengurus ya, lene wali santri bledak-bledak getak-getak pengurus kaitan karo duit sing wis kadung didaftarni dijaluk meneh. Saiki lek tulisane urung genah mengenai aturan, sampean gawe tulisan yang jelas pengurus. Nggih. Bahwa dimanapun berada yang namanya peraturan ini harus ditaati, termasuk
keuangan yang seperti itu. Ya, kalimatnya kurang lebih ya yang sudah masuk di pondok pesantren tidak boleh diminta bagaimana, terserah. Nah, terus seandainya masih ada wali santri yang kula ngarani wali santri kurang ajar, boro-boro kok gelem ewang-ewang, kok limbet titil nemen teman. Sing dikuatirkan anak iki kok dadi apa ngoten lho. Saka pelite wong tua iki mau iso kok anak dadi angel di dadane anak soleh. Naudzubillah min dzalik. Jane mesakne melas. Lek enek wali santri berani getak-getak pengurus sing melas, wali santri sing kemlelet iki lho. Si tak melas itu pengurusnya. Lek pengurusnya tak arani kurang tegas ngono wae iku. Nyapa dadi pengurus wedi getak wedi. Pondok pesantren ini adalah seperti suatu desa dan satu desa. Jadi maka ada pengurus kamar, pengurus pondok, kemudian ada ketua pengurus, ada lurah. Ini seperti di satu desa. Jadi sudah ada aturan yang harus ditaati di sebuah pondok pesantren. Maka ketika ada kejadian-kejadian ini cukup diatasi oleh pengurus pondok pesantren selama masih mampu mengurusi masalah tersebut sebagai pengurus. Sebagai pengurus masih mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di pondok pesantren sesuai dengan aturan yang ada, undang-undang yang ada, undang-undang pondok yang ada, ya udah selesai di pondok pesantren. Nggak perlu Pak Bayan, nggak perlu Pak RT, nggak perlu wali santri, nggak perlu namanya polisi. Iya kurang ajar nih wali santri kok ngerti-ngerti lapor polisi tanpa komunikasi, tanpa konfirmasi dengan pondok pesantren. Wali santri kurang ajar. Sampai ini Bapak ini. Jadi lek pondok pesantren pun enten aturan, enten undang. Permasalahan apapun selama masih bisa diselesaikan di pondok pesantren, ya selesaikan di pondok pesantren, nggak usah hubungan dengan orang yang di luar, termasuk RT, RW atau Pak Lurah ataupun polisi. Itu nanti ruwet, paham kan? Itu didik lapor orang luar, selesaikanlah permasalahan pondok pesantren di dalam pondok pesantren yang sudah ada undang-undangnya tadi, betul ya? Ojo wong njaba melu mlebu malah dikai kesempatan nggo ngamuk. Ya malah diamuk wedi. Oh, lah niki jenenge le dadi pengurus kurang tegas. Ngoten lho, wis duwe undang-undang iki ora usah bledang-bledang, ora usah diladeni kon maca undang-undang. Ngoten mawon. Jadi orang usah gitu, dadi wedeni orang usah wedi. No jenenge wong tuwa orang bener kok diwedeni. Paham? Jadi permasalahan apapun yang ada di pondok pesantren yang sudah ada undang-undang, ikutilah undang-undang, taatilah undang-undang. Jangan dirubah-rubah. Baik santri, pengurus maupun apalagi orang lain, jangan sampai merubah aturan pondok pesantren. Itu jenenge kawah Condro Timuka niku mau. Peraturan memang ya kadang nggak menyenangkan, panas lah ya. Kawah kan panas tadi niku. Lek cara nafsu sing rasane ngoten wah iki kurang ajar pondok itu. Mosok lagi nek kene rong dina dijaluk gak oleh. Kan panas tadi itu namanya aturan. Lek memang kalau memang sudah istilahnya terlanjur diserahkan, ya udahlah diniati amal jariah. Di pondok pesantren bukan untuk pribadi. Sama do infak itu dienggo bangun ya sama nggone nenten. Kalau sama manggon nenggon bangunan dari infak sampean, infak orang tua sampean, wis tamat kok bangunane iku dinggoni santri yang datang berikutnya. Sehingga amal jariah wong tua sampean iki terus berlanjut, mengalir.
Jadi ono pun pengurusnya nggo kiai ini. Naudzubillah min dzalik. Itu untuk kepentingan bersama bahkan kepentingan agama syiar agama Islam berupa bentuk pondok pesantren yang ada fisik dan ada kegiatan fisik berupa bangunan yang fasilitas yang harus kita miliki, kemudian kegiatan yang ngaji dalam 24 jam ini. Paham ya? Jadi aturan pondok pesantren ini harus ditaati. Pondok pesantren tidak seperti kos-kosan. Jadi tadi masalah kenal, jaga kerukunan, akhlakul karimah junjung tinggi. Belajar berakhlak, belajar punya sopan santun baik dan sesama teman, saling menghormati, ya, jangan saling menyakiti, baik jiwit, ngeplak maupun ngambil haknya, jangan. Apalagi kalau saya ini bicara tentang keamanan ya, waktu itu sering saya ini mengantarkan santri, teman santri yang sudah tertangkap jelas untuk istilahnya melakukan istilahnya pencurian. Harus pulang, kata Mbah Timyati. Ketika saya sowan, Mbah menika santri ngaten. Oh iya, terus balik nama makan langsung terantarkan pulang di pondok pesantren Ainul Falah ya. Ini saya harapkan gak usah ada yang panjang tangan, gak usah ada yang panjang tangan. Ini membuat teman yang maunya betah gak betah menjadi gak betah karena gara-gara ada yang panjang tangan. Kalau toh ada tobat, jadi matahari masih keluar dari timur, artinya pintu tobat masih terbuka. Ya, tobat itu syaratnya ya menyesali perbuatan yang salah itu. Kalau memang selama atau kesalahan ini bentuk merugikan orang lain ya dikembalikan. Terus saling memaafkan. Enggak, istilahnya kalau masih ditoleransi seperti itu masih bisa, ya masih bisa berada di pondok pesantren Ainul Falah. Paham? Ini saya itu dipahami. Jadi di pondok pesantren ada aturan tidak seperti di kos-kosan. Paham? Jadi pondok pesantren bagaikan kawah condro di muko. Jadi untuk istilahnya pada waktu itu ada, jadi kalau lakon wayang ini banyak. Artinya kalau memang digodok di kawah condro di muko ini bisa hidup, artinya di pondok pesantren bisa kerasan. Digodok di kawah condro di muko tetap bisa hidup, bertahan di panasnya kawah, bahkan bisa aktif melakukan kegiatan di tempat yang panas itu, ya nantinya akan keluar menjadi manusia pilihan, manusia berilmu, ya manusia ahli ibadah, berakhlak mulia. Semua orang melihat ini senang. Ini ketika lulus digodok di kawah condro binuko Ainul Falah. Tapi kalau sudah istilahnya nyumput tadi, digodok malah golek sing adem, digugah malah golek sing aman. Iki jenenge digodok gak mempan nih. Ya mungkin keluar dari Ainul Falah ya tetap kosong. Ilmu gak punya, kalau punya hanya sedikit, akhlaknya tetap rusak. Dipandang orang ini remeh karena nggak berhasil digodok di kawah condro dibuka Ainul Falah. Paham? Ini penting dipaham doyo. Jadi semua kegiatan selama berapa hari? 1 minggu. Oh sulit kan? Dan ini
Saman pahami apa yang saya sampaikan, dan selama kegiatan ta'aruf dan apa niku sing kubro, lomba jamiah kubro sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Cuman yang saya minta, pinter-pinterlah mengambil hikmah dari kegiatan ta'aruf dan lomba jamiah kubro. Okay. Istilahnya mungkin ada yang menang, ada yang kalah. Ya, yang menang biasa-biasa. Bersyukur alhamdulillah aku diparingi iso ngalahne konco. Bersyukurnya yang Gusti Allah ning aja nganti ndadekne mekare irung. Ngerti mekar irunge mekar. Wah, tepuk dada. Bahaya. Bahaya. Kalau sampai juara, gara-gara juara terus tumpuk dada, merasa pintar sendiri, dan ini bahaya. Ilmunya akan sedikit demi sedikit keluar dari hati. Kalau sifat sombong ini ada di dalam hati. Jadi sing menang ojo dadane sombong, sing kalah harus semangat. Piye carane aku iso pinter kaya kancaku sing menang. Ngoten nggih? Yang kalah jangan sedih, ya, jangan minder, tapi sebaliknya. Jadi kekalahan zaman jadi ngecambuk untuk semangat, menjadi anak yang semangat mengejar yang lebih pintar. Jadi akhirnya mereka pintar kabeh. Allahumma amin. Soleh kabeh, solihah kabeh. Allahumma amin. Akhlakul karimah kabeh. Allahumma amin. Jadi hindarilah hal-hal yang kurang baik, yang menyakitkan teman, ya, baik secara fisik maupun secara perasaan. Ini hindari hal-hal yang menimbulkan pecah belah, ketidakrukunan, hindari. Diciptakanlah kerukunan, saling menghargai, guyub rukun dalam kawah contoh timuko ainul falah. Ilmu mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga ilmu yang kita dapat di ainul falah menjadi ilmu yang manfaat barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kegiatan mari kita tutup bersama dengan berharap mudah-mudahan semua kegiatan ini menjadi pemicu kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan membaca Fatihah bersama, berarti kegiatan kita tutup bersama. Silakan untuk kegiatan berikutnya dalam mungkin hadiah gitu. Pembagian hadiah. Silakan dilanjutkan sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, pembagian hadiah yang akan dipandu oleh Saudari Hoirunisa dan Hafidatul Khairiyah. Kepadanya disilakan. Backsound Bu.